ba'dah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Ibnu Khaldun dalam sebuah karyanya yang berjudul Muqaddimah, beliau menjelaskan bahwa kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh hancurnya dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan suatu negara. Karena hanya negara yang majulah yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Namun kenyataannya, hadirin, apabila sumber daya manusianya rendah, bukan mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang terbawah, bahkan menjadi bangsa yang terpecah belah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang ukhwah ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tema peningkatan kualitas pendidikan SDM yang unggul menuju Indonesia maju. Sebagai rujukan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 19 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami tancapkan gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwa Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung menancap di atasnya agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Dan Allah juga menumbuhkan berbagai tumbuhan beserta tanaman sesuai ukuran. Dan Allah juga menjadikan untukmu berbagai kebutuhan agar kamu bisa tetap hidup, baik berupa makanan, minuman, maupun tempat tinggal. Sesungguhnya Allah Maha memberi rizki kepada semuanya. Hadirin, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasannya Allah telah menciptakan sumber daya alam dengan sangat melimpah agar mampu dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik.
Hadirin, dunia telah mengukir sejarah bahwasannya Islam pernah menduduki posisi penting dalam peradaban global dan mampu mencapai kejayaan. Masih ingat dinasti Abbasiyah pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun? Philip K. Eddy dalam buku History of the Arab menulis, pada masa dinasti Abbasiyah inilah bangsa ini disebut sebagai negara yang kuat dan tidak tertandingi. Di sisi lain, kemakmuran rakyatnya mencapai pada tingkat tertinggi SDM yang ada, mampu menerjemahkan berbagai kebutuhan serta kekayaan alam yang diolah untuk kemakmuran rakyatnya. Bahkan yang paling mengesankan adalah kebangkitan intelektual yang ada pada masa itu. Hadirin, sejarah yang begitu mengagumkan seharusnya dapat menjadi penggugah untuk terus berbenah dalam memajukan bangsa agar mampu bersaing di kancah dunia. Survei dari World Competitive National Book 2021 yang dilakukan oleh Institute Management Development menulis, pada pasca pandemi saat ini, sumber daya manusia di Indonesia tertinggal di urutan ke-37 dari 64 negara yang didata. Bukan hanya SDM-nya saja yang tertinggal hadirin, namun dampak dari pandemi ini juga memberikan tekanan yang besar di tenaga kerjaan Indonesia. Selain itu, dampak dari pandemi ini juga memberikan tekanan yang besar di tenaga kerjaan informal, sehingga mayoritas di sektor informal memiliki daya produktivitas yang rendah dan pada akhirnya dapat menurunkan daya saing di Indonesia. Hadirin, bukankah kita telah mengetahui bahwasannya Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah? Namun hadirin, dengan sumber daya alam yang sangat melimpah saja belum mampu menjadikan bangsa ini sebagai negara yang maju. Karena aspek terpenting dalam memajukan bangsa ini adalah sumber daya manusianya. Lalu, pendidikan SDM unggul seperti apa yang kita harapkan agar mampu menjadi garda terdepan dalam mengelola karunia Allah yang sangat melimpah? Sekali lagi hadirin, Allah telah memberikan tuntunan yang termaktub indah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna
dirahmati Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu dan beriman sesuai dengan ilmu dan keimanan yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Hadirin, ayat ini memberikan landasan metodis kepada kita bahwasannya ilmu yang telah kita dapatkan di bangku sekolah, pesantren, bahkan perguruan tinggi haruslah kita amalkan dan kelak akan dipertanggungjawabkannya kepada Allah Melalui kerja dan karya nyata. Oleh karena itu hadirin, ada beberapa solusi yang harus kita terapkan agar menjadi sumber daya manusia berkualitas. Di antaranya, Yang pertama, meningkatkan etos kerja di kalangan masyarakat. karena dengan etos kerja yang tinggi, Akan lahir manusia-manusia hebat yang mampu mengubah dunia. Kemudian muncullah karya-karya produktif sehingga suatu bangsa mampu menguasai peradaban dunia. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan. manusia beriman tapi tak berilmu, dia akan lemah dan mudah diberdaya. Sebaliknya, manusia berilmu tapi tak beriman, dia akan menjadi Buas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. pantas. Albert Einstein pernah mengatakan, Sense without religious is blame. Religious without sense is lame. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. oleh karena itu hadirin, sumber daya manusia yang diharapkan oleh bangsa ini adalah Manusia yang memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang luas. oleh karena itu, kita bukan saja dituntun untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, Teknograf yang brilian, politikus cerdas, tetapi kita juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar. pribadi beriman, serta individu berakhlak mulia. Hadirin, ada sebuah syair lagu yang berbunyi, negara Indonesia punya SDA berlimpah, SDM-nya pun harus pintar mengelola. Buat apa SDA kalau SDM-nya lemah? SDM unggul Indonesia maju. Hadirin, dari uraian kami tadi bisa ditarik kesimpulan di antaranya, Yang pertama, kualitas pendidikan yang mampu memperdayakan potensi iman dan ilmu agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kesuksesan suatu bangsa tergantung etos kerja masyarakatnya sehingga dapat menghasilkan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja tuntas. hadirin, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tingkatkan sumber daya manusia yang lemah agar masa depan tidak tumpul. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan SDA kita yang sangat berlimpah, maka pendidikan SDM harus berkualitas